Mbak Leli. Kamu sih syuting Mbak Leli. Bapak Ibu hadirin yang Apa disuruh? sebelum acara Mbak Leli tak akan dimulai, foto dia. saya membacakan susunan acara pada hari ini. Foto gue. Lah ya foto Acara Mbak yang Leli. pertama menyanyikan Syuting gue lagu Rabu. Indonesia Raya. Acara yang kedua doa. 3 sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat pemaparan materi. Acara yang kelima tanggapan mentor. Acara yang keenam penandatanganan berita acara dan acara yang ketujuh penutup. Marilah kita mulai acara pada hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan, memohon agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Bapak Khairul Huda. Kepada yang terhormat Bapak Khairul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini seperti yang dikatakan tadi mewakili kepala sekolah ya, untuk pelatihan daya ini ditunjuk untuk memberi tempat baik atau refleksi seminar hasil laporan koordinasi pengalaman dan dinamika pada instansi pemerintah dari P3K di rumah dengan kota Surakarta yang ditugaskan di desa. Ya, itu dari Romo Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nama dan kualitas emas dari saya di sini. Di sini mungkin saya memberi sedikit sambutan. Intinya di sini kita namanya bukti atas komitmen kita bahwa untuk terus belajar ya dan meningkatkan kualitas diri dalam seminar ini yang akan disampaikan oleh teman guru kita yang melaksanakan MOC ya. Ya, jadi pengalaman dan pengetahuan serta mendapatkan inspirasi dari beliau-beliau ini yang ada di depan ini, sehingga kontribusi untuk sekolah kita untuk kemajuan pendidikan di SD tingkat 1 semakin maju. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Muhammad
Muhammad David Alfian. Di sini saya berstatus P3K. Saya di sini mendapatkan tugas mengajar di kelas 2J. Di sini saya akan memberikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika. Di dalam selama masa orientasi ini saya akan mempresentasikan tentang judul yaitu optimalisasi hasil belajar materi bahasa Indonesia melalui integritas kompetensi sosial emosional pada peserta didik di kelas 2C SD Negeri Kelas 1 Surakarta pada tahun 2024-2025. Latar belakangnya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K merupakan jenis aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dengan hak dan kewajiban seperti PNS dan untuk ASN P3K wajib mengikuti orientasi guna untuk memperkenalkan informasi terkait ASN dan pembekalan dengan pengetahuan, keterampilan serta sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ASN seperti berakhlak, berkinerja, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengembangan kompetensi P3K juga harus dilakukan dengan ketentuan waktu tertentu sesuai dengan hasil penilaian kinerja. Di sini saya akan mengenalkan tentang nilai dasar berakhlak. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya di atas, yaitu berorientasi pada pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Jadi kita sebagai ASN itu memang sebagai pelayan publik, ya seperti itu. Selanjutnya berakhlak itu hanya lagi akuntabel. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi kita sebagai ASN harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Misalkan di situ di sekolah ataupun di mana saja tempat kita berada, misalkan kita tidak menggunakan lampu atau menggunakan sesuatu hal, tapi di situ ada terlalu boros, misalkan siang hari itu lampunya kejar-kejar ya, kita juga merasa memiliki juga merasa bertanggung jawab tentang aset-aset yang ada di dalam sekolah. Kita juga mematikan ataupun yang lain. Yang selanjutnya nilai dasar tentang kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, di sini banyak sekali kadang mendapatkan tugas yang mendadak, sehingga sudah ada rencana tiba-tiba kita mendapatkan tugas secara mendadak, kita harus menjalankan seperti itu. Selanjutnya harmonis, menghargai setiap orang adapun latar belakangnya. Jadi latar belakang mana saja kita tidak bisa, kita harus bisa menerima, baik itu beda suku, beda adat, beda agama, beda jenis kulit dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya yaitu loyal. Kita harus memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setia kepada NKRI, pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, menjaga nama baik instansi negara, pimpinan, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya di dalam nilai dasar berakhlak yaitu
kita harus adaptif. Kita harus bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak produktif. Kita sebagai ASN, terutama PNS, itu siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu termasuk beradaptif. Dulu dari sekolah yang biasa mendapatkan SK di sekolah yang lebih tinggi, kita harus bisa mengikuti arusnya. Dan apalagi ini sudah menuju era 5.0, sehingga kita harus berbasis teknologi, harus bisa menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya kita dalam nilai dasar kolaboratif memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaboratif ini tidak hanya dengan teman sejawat, tapi juga dengan masyarakat umum ataupun instansi yang bisa meningkatkan di satuan pendidikan kita. Selanjutnya tentang budaya kerja, yaitu budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Jadi perilaku yang sering kita lakukan berulang-ulang untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dalam budaya kerja kita harus melihat tujuannya dulu. Tujuan budaya kerja yaitu meneguhkan jiwa korps dan kode etik sebagai pegawai negeri sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalisme pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, memperkuat corak pemerintahan daerah bersandingkan karakter budaya lokal, sehingga kita harus sesuai dengan budaya yang ada di Kota Surakarta seperti itu. Kita sebagai ASN di Kota Surakarta, kita mempunyai ciri khas seperti budaya di Kota Surakarta. Selanjutnya, budaya kerja itu harus ada 5 mantap, yaitu mantap pertama yaitu mantap kejujuran, membangun kesadaran pegawai pemerintah Kota Surakarta untuk berperilaku jujur, berkata jujur dalam pengelolaan APBD dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Mantap yang kedua yaitu tentang mantap kedisiplinan. Disiplin perencanaan, disiplin administrasi, disiplin jam kerja, yaitu kita jam kerja jam 7 sampai jam 16. Disiplin perilaku kerja, kita sesuai, kalau ASN kita di OPD di Dinas Pendidikan ya kita menunjukkan bagaimana karakter sebagai guru. Yang selanjutnya disiplin anggaran serta disiplin pengelolaan aset yang dapat menjadikan pegawai dengan profesionalitas dan pelayanan publik yang prima. Jadi khususnya aset ini kita walaupun kita bukan penanggung jawab aset, tapi kita juga merasa memiliki, sehingga kita meminjam apa kita kembalikan, kita tanggung jawab. Ataupun ada teman yang mungkin lupa mengembalikan itu, ya kita menyimpannya lalu kita laporkan kepada pengelola aset. Mantap yang ketiga yaitu mantap pelayanan. Nah, kita sebagai salah satu pelayan publik yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk kerja nyata melayani masyarakat dan menjadikan Kota Solo yang berseri tanpa korupsi. Nah, selanjutnya mantap yang keempat yaitu mantap organisasi. Konsep kaya struktur, kaya fungsi, menjamin kualitas pelayanan, kualitas pekerjaan, serta kualitas tata kelola pemerintah pada organisasi perangkat daerah atau OPD. Jadi kita harus tahu mantap organisasi, kita sudah harus tahu mekanismenya. Jadi kita apabila ada sesuatu hal yang ada di sekolah itu ke atasan kita, ke kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa kita baru naik ke dinas pendidikan.
Ya kan, walaupun misalkan di BKPSDM itu sudah ada klinik untuk ASN, tapi kita tetap jangan melangkah langsung ke sana, tetapi melewati dinas pendidikan dulu. Selanjutnya mantap yang terakhir yaitu mantap gotong royong. Membangun kesadaran pegawai untuk bergotong royong, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas untuk membangun solidaritas dan soliditas pegawai pemerintah Kota Surakarta. Ini adalah salah satu yang mantap terakhir ini yang sangat dalam penerapan Pancasila. Indonesia merdeka karena bersatu ya. Kita harus tetap bergotong royong. Untuk pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan pekerjaan kontrak di Kota Surakarta ini dibuat 3 angkatan, yaitu angkatan 1, 2, dan 3, dan kami bertiga menjadi angkatan terakhir sebagai angkatan penutup di tahun 2024. Kita sama-sama dalam tanggal 3 September kemarin kita dari angkatan 1, 2, 3 itu untuk pembukaan. Untuk masa orientasi kita selama 5 hari mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 dan ditutup pada tanggal 23 Oktober ini. Untuk tempat pelaksanaan yaitu di SD Negeri Kelas 1 Surakarta di Jalan Selamat Riyadi 554 di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Adapun identifikasi isu yang saya ambil di sini, satu, saya melihat di SD Desa 1 ini sangat yang dilihat atau lebih difokuskan itu dalam perkembangan kognitif, sehingga perkembangan sosial dan emosional peserta didik ini sangat kurang, sehingga saya ambil ini sebagai isu. Lalu saya akan meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penerapan kompetensi sosial emosional. Karena apa? Dengan anak itu bisa berkomunikasi, itu juga salah satu meningkatkan sosial emosional anak. Sehingga saya mengambil judul optimalisasi hasil belajar bahasa Indonesia melalui integrasi kompetensi sosial emosional pada peserta didik kelas 2C SD Negeri Kelas 1 Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Untuk kegiatan pertama yaitu saya berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah selaku mentor. Di situ tahapan kegiatannya yaitu pertama mengkonsultasikan rancangan kerja kepada kepala sekolah dan menghasilkan output mendapatkan persetujuan dan dari kepala sekolah. Dia mengusulkan judul sempat ya ada sedikit evaluasi sehingga kita mendapatkan persetujuan dan nilai yang kita ambil dari penerapan nilai berangkat yaitu berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu merencanakan aktualisasi. Kegiatan itu merancang laporan hasil orientasi sesuai judul yang telah disepakati dengan mentor, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, di sini saya memanfaatkan kegiatan komunitas belajar yang kecil yaitu di Kombel kelas 2, yaitu untuk berkoordinasi, memberi minta saran dengan rekan sejawat. Hasil outputnya yaitu tersedianya laporan hasil observasi dan memperoleh masukan sehingga harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, di situ untuk penerapan nilainya yaitu kompeten yang bisa saya ambil. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat aktualisasi, yaitu tahapan kegiatannya yaitu menyusun isi yang ada dalam laporan orientasi, mengajukan dan meminta persetujuan modul ajar yang telah dirancang. Adapun hasilnya, rancangan kegiatan terstruktur, membuat modul ajar yang telah disetujui kepala sekolah, dan adapun hasil penerapan nilainya yaitu akuntabel dan adaptif. Untuk selanjutnya yaitu melaksanakan aktualisasi. Tahapan tahapan kegiatan yaitu melaksanakan integrasi KSE dalam penerapan. Hasil outputnya yaitu kegiatan belajar mengajar terstruktur. Yang kelima yaitu melakukan refleksi aktualisasi.
Kegiatannya yaitu menyiapkan dan memberikan perangkat refleksi, meningkatkan karakter peserta didik, dan hasil outputnya terlaksananya refleksi peserta didik dan karakter peserta didik meningkat. Di sini saya ada 4 tentang kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional yaitu kompetensi kemampuan seseorang individu dalam memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, pentingnya menumbuhkan kompetensi sosial emosional karena membantu peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari segi karakternya dan dapat mengelola emosi diri dan orang lain. Tujuannya yaitu mampu mengenali dan memahami emosi, mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama, dan membangun kolaborasi dengan teman lain, mampu mengambil keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, dan dapat memahami, peduli terhadap perasaan orang lain. Integrasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yaitu mempunyai tujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kegiatan sosial ini saya mengambil dari kerangka KESO, yaitu kesadaran diri, self management, pengelolaan sosial, self management, kesadaran sosial, keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision. Nah, ini dokumentasinya. Di sini siswa saya ajak dengan membuat cerita, menggabungkan gambar menjadi sebuah cerita, lalu secara berkelompok mereka melaksanakan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok itu. Dan di situ anak yang sosial emosionalnya kurang bagus, awalnya diam, dia hanya bingung mau apa. Tetapi karena dengan tugas kelompok ada yang sosialnya bagus, mengajak atau menarik perhatian peserta didik tersebut, yang awalnya dia mulai, oh ini loh gambarnya di sini loh, oh ya dia bantu nempel, oh di sini loh, ini ceritanya gini, oh bukan seperti itu, seperti inilah. Itu membuat komunikasi yang efektif lah. Padahal pada saat pembelajaran biasa, peserta didik tersebut, salah satu peserta didik tersebut itu hanya diam dan tidak tanggap, ataupun ada teman yang sakit atau apa hanya diam, sehingga rasa sosialnya, empatinya itu berkurang. Dengan adanya kegiatan seperti ini, menggabungkan gambar-gambar menjadi sebuah cerita, itu menarik perhatian peserta didik. Di sini rencana kerja saya ke depannya yaitu seperti yang ada di depan tadi, yaitu mencari tahu kesulitan belajar peserta didik, lalu membuat media pembelajaran yang menarik, membuat media pembelajaran yang sesuai, melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat ajar, dan melakukan evaluasi, penilaian, dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Sekolah dengan adanya optimasi hasil pembelajaran melalui integrasi kompetensi sosial peserta didik, sehingga peserta didik prestasi siswa lebih meningkat. Terwujudnya visi dan misi sekolah, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, dan bagi masyarakat terbentuknya lingkungan kerja, terjalannya kerjasama yang baik, mendapatkan poin plus dari masyarakat terhadap prestasi. Kesimpulannya yaitu dari hasil materi yang harus dikuasai peserta didik dan dengan kompetensi sosial emosional, peserta didik dapat lebih
mudah menyelesaikan tugas-tugas dan penilaian agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif visual. Kegiatan ini sejalan dengan visi SDN Negeri Lojo 1, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi, menguasai iptek, sehat jasmani dan rohani, dan berwawasan lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak David Alfian. Luar biasa Pak David. Kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu tanggapan member. Kepada yang terhormat Bapak Koirul dipersilakan. Terima kasih, luar biasa ya untuk presentasi tadi yang disampaikan oleh Muhammad David Alfian. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Tanggapan saya dari aspek isi presentasi, penyampaian dan teknik dalam penyampaian sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Dia memberi contoh-contoh yang konkret dalam kehidupan. Yang saya tanggapi tadi saya kurang menarik integrasi tentang siap ditempatkan di mana saja ya Pak David. Jadi kalau P3K di Solo saja kalau menurut saya, ya untuk Surakarta. Jadi sebagai ASN terutama P3K harus siap ditempatkan di mana saja selama masih dibutuhkan. Ya, mungkin tambahan untuk yang ini tadi ya, yang optimalisasi hasil belajar bahasa Indonesia melalui integrasi kompetensi sosial emosional pada peserta didik kelas 2C. Jadi ini kalau menurut saya penggabungan dari penggabungan aspek kognitif sama sosial ya kalau tidak salah. Ya, jadi ini sangat bagus diterapkan, jadi membentuk karakter siswa dalam bersosial, terutama dalam tadi diterapkan waktu diskusi di kelas tadi. Jadi sangat bagus ya ini. Belum ada yang pernah digunakan dalam metode seperti ini yang dilakukan oleh Pak David. Mungkin cukup bagus. Mungkin untuk yang lain bisa diikuti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum.